Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sulika Indriani, Kesambat, nilai Latin Mukarramah 21, Aidatul Nisaim 25, Fika Harfiwi Hartati 34. Nah, di sini kelompok kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai Asteroidae. Langsung saja. Asteroidae merupakan subkelas yang termaju di antara subkelas yang telah dibahas sebelumnya. Ada divisi Magnolia. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa kriteria yang dimiliki oleh familia yang ada pada subkelas ini telah mengalami kemajuan yang cukup besar. Nah, berdasarkan skala Phylogeny atau seriasi, telah membuktikan bahwa familia Asteridae merupakan familia yang termaju dan familia yang lain dan familia Alpecinaceae yang primitif pada subkelas ini. Yang kedua, pembahasan mengenai klasifikasi dan deskripsi spesies. Yang pertama, terdapat dari Gentianales, terdapat Alamanda Nerifolia, dan klasifikasinya divisi Basal-Besar Macrophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledoniae, subkelas Asteridae, bangsa Gentianales, suku Apocynaceae, marga Alamanda, spesies Alamanda nerifolia Hobb. Nah, memiliki karakteristik yang pertama, habitus liana atau duduk tetapi memanjat. Yang kedua, tinggi pohon mencapai 2 meter. Yang ketiga, bersifat evergreen atau hijau sepanjang tahun. Keempat, batangnya yang sudah tua akan berwarna coklat, sementara yang muda berwarna hijau. Selanjutnya, daunnya berbentuk melandip di ujung dan permukaan kasar dengan panjang 6-16 cm. Selanjutnya, pada umumnya berkumpul banyak 3 atau 4 helai pada daunnya. Nah, bunga berwarna kuning dan berbentuk seperti tampak dengan ukuran diameter 5-7,5 cm. Selanjutnya dari Solanales. Klasifikasi Kingdom Plantae, Subkingdom Triobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum annum. Nah, Capsicum annum ini memiliki karakteristik yang pertama, badan cabai tegak dan pangkalnya berkayu dengan panjang 20-28 cm dengan diameter 1,5-2,5 cm. Nah, warna batangnya kehijauan sampai keunguan dengan luster warna hijau dan ungu. Nah, yang kedua, daun cabai memanjang oval dengan ujungnya yang meruncing. Tulang daun berbentuk menyirip dilengkapi urat daun. Bagian permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua, sedangkan pada bagian permukaan bawah berwarna hijau muda atau hijau terang. Nah, panjang daun berkisar 9-15 dengan lebar 3,5-5 cm. Yang ketiga, posisi bunga cabai menggantung, warna mahkota putih, memiliki 5-6 helai yang panjangnya 1-1,5 cm dengan lebar 0,5 cm. Warna kepala putih berwarna kuning. Yang keempat, cabai berbentuk kerucut memanjang, lurus, dan bengkok, serta meruncing pada bagian ujungnya. Nah, pada bagian ujungnya menggantung permukaan licin gelap, diameter 1-2 cm, panjang 4-17 cm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Mukarramah, NIM 21. Baik, di sini masih menjelaskan mengenai ordo Solanes. Yakni selanjutnya ada spesies Solanum nigrum atau sering disebut dengan tanaman lenca. Nah, untuk klasifikasinya sendiri termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya dia Asteridae, ordonya Solanes, famili Solanaceae, genusnya Solanum, spesies Solanum nigrum. Oke, nah untuk deskripsi tanamannya ini termasuk ke dalam golongan tanaman semak dengan tinggi mencapai kurang lebih 1,5 meter, memiliki akar tunggang dengan warna kecoklatan, batangnya tegak berbentuk bulat, lunak dan berwarna hijau. Kemudian berdaun tunggal, lonjong dan tersebar dengan panjang 5 sampai 7,5 cm, dengan lebar 2,5 sampai dengan 3,5 cm, pangkal dan ujung daun meruncing dengan tepi rata. Pertulangan daun menyirip, daun mempunyai tangkai dengan panjang kurang lebih 1 cm dan berwarna hijau. Bunga berupa bunga majemuk dengan mahkota kecil berbentuk bangun bintang, berwarna putih, kemudian benang sari berwarna kehijauan dengan jumlah 5 buah. Tangkai berwarna hijau pucat dan berbulu. Buah berbentuk bulat. Jika masih muda, buah tersebut berwarna hijau, sedangkan ketika sudah tua akan berwarna hitam mengkilat. Berukuran kira-kira sebesar kacang kapri. Biji berbentuk bulat pipih, kecil-kecil dan berwarna putih. Baik, selanjutnya masih di ordo Solanes, yakni spesies Ipomea cairica. Untuk klasifikasinya termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Thraseophytes, kelasnya Eudicots, subkelasnya Asteridae, ordo Solanes, famili Convolvulaceae, genusnya Ipomoea, spesies Ipomea cairica. Oke, tanaman ini merupakan jenis dalam tanaman rambat atau linea yang memiliki akar berbentuk bulat, daunnya bertangkai dengan tangkai daun sepanjang 2-6 cm, bilah daun berbentuk bulat telur hingga melingkar dengan garis besar. Panjang 3-10 cm dengan lebar 6-9 cm yang dibagi menjadi 5-7 segmen. Nah, untuk pertulangannya sendiri, tanaman ini pertulangannya menjari dengan bentuk bulat telur atau elips, daunnya berbentuk bulat atau elips, kemudian utuh dan menunjukkan ke ujung dan pangkal, memiliki bunga berwarna violet yang panjangnya 12 mm sampai 20 mm, memiliki buah berbentuk bulat kapsul dan bijinya bulat berbulu. Nah, selanjutnya kita ke ordo Lamiales. Di sini ada spesies Orthosipun stamineus atau yang sering kita sebut dengan tanaman kumis kucing. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, kingdomnya ini kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Orthosipon, spesies Orthosipun stamineus. Oke, nah untuk tanaman kumis kucing atau Orthosipun stamineus ini termasuk dalam golongan tanaman semak. Batangnya basah, tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Bisa tumbuh di tempat yang kering maupun basah pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki daun berbentuk telur taji, tepi daunnya bergerigi kasar. Bunga tanaman kumis kucing ini merupakan bunga majemuk dalam tandan yang keluar di ujung percabangan. Warnanya ungu pucat atau putih, sedangkan benang sarinya lebih panjang dari tabung bunga. Oleh sebab itu berbentuk
menyerupai kumis kucing, sehingga tanaman ini disebut tanaman kumis kucing. Buah kumis kucing ini berbentuk bulat memanjang, sedikit berkerut. Nah, oke, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqidatul Nisa, NIM 25. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai Lantana camara. Lantana camara memiliki klasifikasi berkingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Lamiales, familinya Verbenaceae, genusnya Lantana, spesiesnya Lantana camara L. Lantana camara merupakan tanaman tembelek yang tumbuh liar atau bisa juga dijadikan sebagai tanaman hias, tanaman pagar, serta tanaman herbal. Waktu tumbuhnya yaitu menahun dan memiliki batang semak berkayu, bercabang, umumnya tumbuh secara tegak dan berduri. Memiliki daun berwarna hijau, berbentuk bulat telur, dan memiliki permukaan yang berambut lebat di bagian atas dan permukaan bawahnya berambut jarang, dan memiliki bentuk pinggir yang bergerigi. Memiliki bunga yang cenderung mengelompok, tersusun dalam bulir yang padat pada ketiak daun. Warna bunganya bervariasi seperti putih, merah, merah muda, jingga, dan juga kuning. Buahnya cenderung bergelombor di bagian ujung tangkai, memiliki ukuran kecil, bulat, dan warnanya hijau ketika masih muda, kemudian akan menghitam kebiruan dan mengkilap ketika sudah tua. Yang selanjutnya adalah mengenai tanaman Pyrostegia venusta yang memiliki klasifikasi yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Lamiales, familinya Pycnoniceae, dan genusnya Pyrostegia, kemudian spesiesnya Pyrostegia venusta. Tanaman Pyrostegia venusta yaitu tanaman rambat yang berasal dari Brazil. Di Indonesia, tanaman ini sering disebut dengan tanaman Agustus. Mengapa demikian? Karena tanaman Pyrostegia venusta ini akan berbunga pada bulan Agustus sampai September. Maka dari itu, tanaman ini disebut tanaman Agustus di Indonesia. Memiliki karakteristik perdu memanjat dengan panjang 3-2 meter, mempunyai daun yang berbentuk bulat telur hingga lancet, kerangka bunga, terminal bunga hipogenus, dan perbungaan racemosa. Memiliki tinggi kelompok 6-7 mm dengan 5 tajuk pendek. Memiliki mahkota bunga yang cenderung berwarna jingga dengan bentuk seperti corong terompet dan memiliki helai 5 buah. Memiliki benang sari yang umumnya berjumlah 4, yaitu berada di dasar bunga, dan juga terdapat benang sari kelima yang rudimeter, sementara itu ovariumnya superus. Tanaman ini hermafrodit dan polinasinya dibantu oleh serangga, kelelawar, dan juga burung. Yang selanjutnya yaitu tanaman Pachytachys lutea, yaitu yang memiliki klasifikasi kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Scrofulariales, familinya Acataceae, genusnya Pachytachys, dan kemudian yang terakhir spesiesnya Pachytachys lutea. Tanaman Pachytachys lutea ini yaitu tanaman yang memiliki batang bulat, berwas-was, kasar, dan berwarna hijau kecoklatan. Memiliki daun tunggal bersilang berhadapan dan tidak bertangkai. Helaian daunnya berukuran lancet, ujung pangkalnya meruncing, berwarna hijau dengan permukaan daun kasar. Memiliki panjang sekitar 5-15 cm dan pertulangan daunnya itu menyirip.
Memiliki buah yang cenderung berbentuk kotak bulat telur kasar dengan panjang sekitar 3-8 mm dan berwarna hijau. Umumnya tumbuhan Pachytachys lutea ini memiliki biji bulat, jumlahnya itu cenderung banyak, teksturnya keras dan berwarna hitam, dan struktur akarnya itu serabut dan memiliki warna coklat kehijauan. Baiklah, selanjutnya saya Vika Herviwiartati, NIM 34. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya. Di sini ke ordo Rubiales. Nah, ini adalah Isora javanica. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordonya Rubiales, famili Rubiaceae, genusnya masuk Ixora, spesiesnya Ixora coccinea L. Nah, ini teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Nah, ini dalam bahasa Jawa atau dalam masyarakat Jawa itu bisa disebut dengan kembang soka. Nah, selanjutnya itu adalah habitusnya itu perdu, tingginya itu bisa mencapai 1-4 meter, batangnya itu tegak, berkayu, bulat, percabangannya itu adalah simpodial. Nah, warna batangnya itu biasanya putih kotor. Daunnya itu tunggal, seling berhadapan, lonjong, pangkal meruncing, tepi rata, ujung runcing, pertulangannya menyirip, panjangnya itu bisa sampai 3-7 cm dengan lebar 3-5 cm. Nah, daunnya itu berwarna hijau. Nah, sedangkan bunganya itu majemuk, berkelamin 2, kelopak bentuk corong, benang sari 4, panjang 0,5 cm, kepala sari melekat pada mahkota. Nah, berwarna merah. Biasanya juga ada yang berwarna kuning. Buahnya itu buni lonjong berwarna merah, bijinya itu pipih lonjong berwarna putih, akarnya tunggang coklat. Nah, selanjutnya Morinda citrifolia atau mengkudu, klasifikasinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, subkelas Asteridae, bangsa Rubiales, suku Rubiaceae, marga atau genusnya Morinda, spesies Morinda citrifolia L. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambarnya ya, bentuknya itu kira-kira seperti ini. Morinda citrifolia, tumbuhan ini berbentuk pohon dengan tinggi 4-8 cm. Nah, batangnya itu berkayu, bulat, kulit kasar, percabangan monopodial, daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing, panjangnya 10-40 cm, bunganya majemuk, bentuk bonggol, bertangkai, benang sarinya itu 5, buah bonggol, permukaan tidak teratur, berdaging, panjang 5-10 cm, hijau kekuningan. Mohon maaf, ini pohonnya itu bisa mencapai tinggi 4-8 meter ya, bukan cm. Nah, selanjutnya itu ordo Asterales. Di sini ada Helianthus annus. Nah, klasifikasinya itu kingdomnya masuk Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordonya Asterales, familinya Asteraceae, genusnya Helianthus, spesiesnya Helianthus annus L atau bunga matahari. Habitusnya itu herba, batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Akar bunga matahari memiliki tekstur halus dan lebat. Sistem perakarannya mampu menembus tanah dengan sangat dalam. Tumbuhan bunga matahari memiliki daun berjenis tunggal yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daunnya rata-rata sepanjang 15 cm dan lebar 12 cm. Daun tersebut tumbuh pada pokok batang yang agak keras dan mempunyai tangkai sebagai penghubung.
Ukuran tangkainya cukup panjang dan terletak sama seperti tangkai tempat tumbuhnya bunga. Bunga yang dimiliki tanaman ini masuk ke dalam kelompok bunga majemuk dengan kelompok bunga berukuran besar berjumlah puluhan. Selain itu, ada juga kelompok bunga berukuran kecil yang letaknya berada di bagian dalam dan jumlahnya mencapai angka ribuan. Kedua kelompok tersebut berwarna kuning terang dan berbentuk seperti pita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dikotomi konsep dan juga kunci determinasi. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Maaf, yang tertutup ini adalah nama-nama spesimennya. Nanti teman-teman bisa melihatnya juga di makalah atau laporan hasil praktikum dari kelompok kami. Di sini Asteridae-nya itu ada 11 spesimen. Nah, di sini dibagi menjadi tepi daun rata dan juga tepi daun tidak rata. Nah, yang masuk tepi daun rata itu ada spesimen nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan tepi daun tidak rata itu yang masuk ke dalamnya itu spesimen nomor 5, 6, dan juga 11. Nah, selanjutnya tepi daun rata ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bentuk daun lonjong dan bentuk daun tidak lonjong. Spesimen yang masuk ke daun lonjong itu ada nomor 2, 3, dan juga 9. Yang masuk ke dalam tidak lonjong itu 1, 4, 7, 8, 10. Nah, sedangkan tepi daun tidak rata itu dibagi lagi menjadi pangkal daun runcing dan pangkal daun tumpul. Yang masuk ke dalam pangkal daun runcing itu ada spesimen nomor 5. Sedangkan yang tangkai daun tumpul itu ada spesimen nomor 6 dan juga 11. Ya, yang bentuk daun lonjong itu nanti lagi juga dibagi lagi menjadi ujung daun runcing, meruncing, dan ujung daun runcing. Nah, daun tidak lonjong itu tulang menyirip dan tulang menjari. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang dibagi lagi adalah pangkal daun tumpul, itu ada habitus semak dan juga herba. Nah, teman-teman bisa membaca dan memahaminya ya, nanti sampai di terakhir yaitu biji bulat dan juga biji tidak bulat. Nah, ini kunci determinasinya. Teman-teman bisa melihat pada 1A itu tepi daun rata. Itu nanti bisa dilihat di sisi kanannya. Setelah titik-titik itu angka 2, artinya itu nanti kalian bisa melihatnya lagi pada pembagian di 2A dan juga 2B. Nah, seperti ini. Jadi tepi daun rata itu dibagi lagi menjadi 2A dan juga 2B. Dan seterusnya. Ini adalah kunci determinasi dari kelas Asteridae. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok Asteridae meminta maaf bila masih ada kekurangan dan juga kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.